Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Rini Dwi Astuti, apoteker. Beliau berpraktek sebagai apoteker penanggung jawab di klinik kecantikan di Yogyakarta. Beliau adalah dosen program studi S2 Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selain itu, beliau juga aktif dalam penelitian ilmiah dan penulisan artikel ilmiah, beberapa di antaranya mengenai formulasi sediaan kosmetik dari bahan alam. Selain itu, beliau juga aktif sebagai speaker dalam seminar-seminar ilmiah di bidang kefarmasian. Selamat datang rekan-rekan sejawat apoteker. Saat ini kita berada dalam acara Sinau Online bareng dengan Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Gunung Kidul. Di sini saya diminta untuk membagikan materi bagaimana penggunaan kosmetik di era new normal ini. Materi yang akan saya bawakan pada sesi ini adalah kita akan belajar untuk membuat sendiri hand sanitizer yang aman dan efektif. Kita tahu bahwa di era pandemi ini, kita ditantang untuk siap memasuki era new normal life, di mana kita harus menerapkan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, dan juga tetap menggunakan APD-APD yang dianjurkan oleh pemerintah, di antaranya ada masker, baik itu medis maupun non-medis, dan juga ada tambahan kebutuhan yang harus selalu kita siapkan pada saat kita bepergian, terutama di antaranya ada sabun dan juga hand sanitizer. Multivitamin juga perlu kita konsumsi untuk meningkatkan sistem imun kita sehingga kita bisa lebih fit dan juga lebih sehat saat menghadapi era pandemi ini. Lalu bagaimana kita akan membuat hand sanitizer untuk kebutuhan sendiri? Kenapa saya di sini mengatakan kebutuhan sendiri? Karena kalau kita akan mengedarkan hand sanitizer ini untuk kepentingan yang lain seperti kepentingan perdagangan, maka kita harus mengurus dulu izin edar dari hand sanitizer ini. Maka di sini saya membatasi untuk membuat hand sanitizer untuk kebutuhan sendiri dan juga keluarga kita. Kita bisa menggunakan beberapa bahan alam yang ada di sekitar kita untuk pembuatan hand sanitizer. Di antaranya ada cuka, lemon, minyak jeruk, dan juga daun sirih. Kenapa kok di sini saya membagikan untuk membuat hand sanitizer dari bahan alam dan juga bahan berbasis alkohol? Karena kalau untuk penggunaan anak-anak, tentu kita lebih merekomendasikan untuk menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan bahan alam. Walaupun cuci tangan menggunakan sabun tetap lebih efektif daripada penggunaan hand sanitizer. Karena penggunaan hand sanitizer ini hanya bisa kita lakukan pada saat keadaan terpaksa kita tidak bisa mendapatkan sumber air untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Dalam beberapa literatur didapatkan bahwa air daun sirih dengan konsentrasi lebih dari 15% itu sama efektifnya dengan menggunakan etanol 70%. Hal ini berfungsi untuk mengurangi jumlah bakteri dan virus yang ada di telapak tangan kita. Di sini akan kita coba belajar bersama-sama untuk membuat hand sanitizer dengan bahan alam daun sirih. Bahan alam jeruk nipis juga bisa kita gunakan untuk bahan suplemen gitu ya. Kita bisa mengkonsumsi jeruk nipis baik dalam bentuk minuman, di mana jeruk nipis ini juga memiliki efek sebagai antivirus karena diketahui bahwa jeruk mengandung senyawa flavonoid yaitu hesperidin, di mana kekuatan atau potensi dari antivirus hesperidin ini lebih tinggi dibandingkan kandungan senyawa dalam herbal yang lain. Bagaimana kita akan membuat hand sanitizer dari bahan alam? Bahan alam yang akan kita gunakan dalam pembuatan hand sanitizer kali ini adalah bahan alam dari ekstrak daun sirih. Kenapa kita pilih daun sirih? Karena daun sirih sangat sering kita jumpai di lingkungan kita dan juga sering dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan antiseptik. Pemilihan daun sirih ini juga bisa menjadi salah satu solusi kelangkaan alkohol yang pernah terjadi pada saat awal pandemi. Kita tahu saat awal pandemi, alkohol selain sangat sulit untuk dicari, harganya juga sangat mahal. Sehingga saat kita
menggunakan ekstrak daun sirih ini untuk pembuatan hand sanitizer, maka kita bisa memberikan alternatif salah satu kelangkaan alkohol yang mungkin nanti juga bisa terjadi. Pembuatan hand sanitizer dengan menggunakan bahan baku rebusan daun sirih dapat membantu dalam pengadaan hand sanitizer dan juga bisa kita buat dengan cepat dan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita siapkan untuk melakukan formulasi hand sanitizer dengan rebusan daun sirih? Cukup mudah bahan-bahannya dan juga sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita menyiapkan daun sirih sebesar kurang lebih 70 gram, lalu juga air dan juga jeruk nipis. Apa fungsi jeruk nipis di sini? Kita ingat kembali di mata kuliah farmakognosi fitokimia bahwa flavonoid yang terkandung di dalam tanaman itu dia sangat mudah teroksidasi, sehingga kita perlu menambahkan jeruk nipis untuk mempertahankan pH sediaan sehingga nantinya hand sanitizer yang kita buat itu warnanya tetap jernih, tidak berubah menjadi kecoklatan. Lalu bagaimana untuk membuatnya? Kita bisa membuat hand sanitizer dengan menggunakan bahan aktif rebusan daun sirih ini dalam bentuk sediaan spray. Langkah-langkah dalam pembuatan hand sanitizer dengan menggunakan rebusan daun sirih di sini adalah yang pertama kita siapkan daun sirih sejumlah 70 gram. Selanjutnya kita keringkan sebentar dengan diangin-anginkan atau juga dijemur dengan menggunakan kain. Setelah daunnya kering, lalu kita hancurkan daunnya, ukurannya menjadi lebih kecil, lalu kita masukkan kurang lebih 200 ml air. Daun sirih yang sudah kita tambahkan air, selanjutnya kita masukkan ke dalam panci yang sudah kita isi air, seperti di tim gitu ya. Kita masukkan di sana, lalu kita rebus kurang lebih 1 jam. Setelah itu dari air rebusan daun sirih ini kita saring, lalu kita tambahkan perasan dari jeruk nipis. Tujuannya adalah untuk menjaga pH di dalam larutan daun sirih. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kemasan spray dan bisa kita gunakan sehari-hari. Hand sanitizer dengan bahan alam ini tentunya sangat direkomendasikan untuk anak-anak, karena untuk anak saat kita memberikan hand sanitizer dengan bahan basis alkohol, tentunya untuk anak yang kulit tangannya kurang kuat dengan adanya bahan aktif alkohol bisa menjadi cepat mengelupas dan juga kering. Maka kita bisa menyediakan hand sanitizer dengan bahan dari ekstrak daun sirih. Selain hand sanitizer dari bahan alam, di sini saya juga akan berbagi untuk formulasi hand sanitizer berbasis alkohol. Dengan pengetahuan kita sebagai apoteker, dulu kita pada saat kuliah tentunya pernah dibekali bagaimana membuat sediaan gel. Nah, di sini saya akan membagikan formulasi hand sanitizer berbasis alkohol dengan bentuk sediaan dari gel. Beberapa bahan yang perlu kita siapkan diantaranya adalah alkohol absolut 96%, baik dalam bentuk etanol maupun dalam bentuk isopropil alkohol. Yang kedua adalah larutan karbomer 1% dan juga gliserin sebagai humektan untuk melembutkan supaya tidak terlalu kering saat kita menggunakan hand sanitizer ini. Lalu trietanolamin dan juga Aquades. Langkah-langkah pembuatan hand sanitizer, yang pertama kita membuat larutan karbomer 1%. Masih ingat untuk karbomernya, bisa kita gunakan dengan bahan karbopol. Kita mengembangkan karbopol sejumlah 1 gram di dalam 100 ml air. Selanjutnya kita kembangkan selama 24 jam dengan cara ditaburkan. Setelah 24 jam, kita menambahkan larutan Aquades sampai dengan volumenya 100 ml. Selanjutnya kita tambahkan trietanolamin atau TEA, kurang lebih sekitar 10 tetes atau 1 ml. Lalu kita cek dulu pH-nya. pH-nya sesuai tidak pada range 6 sampai dengan 7. Lalu untuk humektannya, kita bisa menggunakan gliserin atau juga bisa menggunakan propilen glikol. Gliserin yang kita tambahkan di sini konsentrasinya tidak lebih dari 20%, yaitu sejumlah 20 ml. Selanjutnya kita tambahkan alkohol absolut 96%,
baik dalam bentuk etanol maupun dalam bentuk isopropil alkohol sebanyak 350 ml. Nah, hand sanitizer dengan basis alkohol yang kita buat ini menggunakan kadar alkohol sejumlah 70%. Selanjutnya hand sanitizer yang kita buat dalam bentuk etanol, dalam bentuk gel ini kita tambahkan gliserin sejumlah 20 ml, lalu kita tambahkan Aquades sampai dengan volume 500 ml. Gel hand sanitizer yang kita buat selanjutnya bisa kita kemas dalam kemasan yang sesuai, baik dalam bentuk pencet maupun dalam bentuk yang mudah untuk dibawa kemana-mana. Cukup mudah bukan untuk membuat hand sanitizer? Jadi dengan pengetahuan kita sebagai apoteker seharusnya kita tidak galau saat kita melihat langka sekali sekarang hand sanitizer di pasaran pada saat awal pandemi. Karena sebenarnya kita bisa membuat sendiri. Hanya mungkin kita perlu merefresh lagi pengetahuan kita untuk membuat sediaan-sediaan untuk keperluan kita sendiri. Selamat mencoba.